Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perancangan berorientasi objek. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 minggu ya. Kita akan bahasnya 2 minggu. Jadi hanya sampai halaman ke-6. Oke, ntar saya lihat dulu. Halaman ke-6 itu berarti di sini. Oke, kita akan sampai kelas dan objek. Oke. Nah, perancangan berorientasi pada objek itu intinya adalah kita itu lebih melihat ke objeknya gitu. Cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Pengertian berorientasi pada objek berarti bahwa kita mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Nah, karakteristik dari objek itu adalah suatu identitas, berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas disebut dengan objek. Objek dapat konkret seperti halnya arsip dalam sistem atau konseptual seperti kebijakan penjadwalan dalam multiprocessing pada suatu sistem. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya, jadi kayak ada ciri-cirinya. Terus dua objek dapat berbeda walaupun bila semua nilai atributnya adalah identik. Ini adalah macam-macam dari objek nih. Contohnya tuh kayak nomor pegawai sama nama gitu. Terus objeknya tuh mobil atau singa gitu misalnya. Nah, kelas objek adalah kumpulan dari beberapa objek. Gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. Jadi atribut, operasi, metode sama hubungannya sama, ya kan? Itu masuk ke dalam kelas objek. Suatu kegiatan mengumpulkan data atau atribut atau perilaku atau operasi yang mempunyai struktur data yang sama ke dalam satu grup. Jadi untuk yang atributnya sama, operasinya sama, itu kita namakan sebagai kelas objek gitu. Jadi kumpulan dari beberapa objek. Kelas objek merupakan wadah bagi objek, dapat digunakan untuk menciptakan objek gitu. Objek mewakili fakta atau keterangan dari sebuah kelas. Jadi contohnya gini, objeknya kan poligon nih ya. Nah, masing-masing poligon ini kan ada atributnya nih, titik sudut, batas, sama warna gitu kan. Operasinya gambar, hapus, transisi. Nah, objeknya adalah poligon. Nah, kelas objeknya itu ya atribut sama operasinya ini gitu. Nah, istilah-istilah objek. Atribut adalah data item yang menegaskan objek ya. Operasi adalah fungsi di dalam kelas yang dikombinasikan ke bentuk tingkah laku kelas. Metode adalah pelaksanaan prosedur. Nah, karakteristik metodologi berorientasi objek ada 3 metodologinya: encapsulation, inheritance, sama polymorphism. Nah, untuk yang pengkapsulan merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek sehingga prosedur dan fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada di dalam objek itu sendiri. Nah, pewarisan. Inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Jadi ada pewarisan. Metode, atribut, dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek. Jadi demikian seterusnya. Terus inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas mempunyai hubungan secara hierarki. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum kemudian ditentukan menjadi spesifik subkelas. Jadi inheritance menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Contohnya adalah sedan dan sepeda motor. Subkelasnya adalah kendaraan bermotor. Jadi
Jadi sedan dan sepeda motor itu merupakan subkelas dari kendaraan bermotor. Nah, kedua subkelas memiliki sifat yang sama dari kendaraan bermotor, yaitu mempunyai mesin sama dapat berjalan. Kedua subkelas mempunyai sifat masing-masing yang berbeda, jumlah roda dan kemampuan untuk berjalan mundur yang tidak dimiliki oleh sepeda motor. Jadi contohnya kayak begitu ya. Terus polimorfisme. Polimorfisme adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa suatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda gitu. Terus bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Kemampuan objek yang berbeda untuk melakukan metode yang pantas dalam merespon message yang sama. Terus pemodelan dalam berorientasi objek. Ada 3, jadi pemodelan sebagai teknik desain gitu. Mempunyai 3 macam model, yaitu model objek, model dinamik, sama model fungsional. Kalau model objek menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem dan relasinya. Model objek berisi diagram objek, yaitu graf di mana node-nya adalah kelas yang mempunyai relasi antar kelas. Kalau yang dinamik menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap saat. Dipergunakan untuk menyatakan aspek kontrol dari sistem. Terus berisi state diagram. State diagram adalah grafik di mana kodenya adalah state dan arc atau transisi antara state yang disebutkan oleh event. Terus yang ketiga adalah fungsional, menggambarkan transformasi nilai data di dalam sistem gitu. Model fungsional berisi di FD, yaitu suatu graf di mana nodenya menyatakan proses dan arc-nya adalah aliran data. Nah, model berorientasi objek. Sebuah model objek menangkap struktur statis dari sistem dengan menggambarkan objek dalam sistem, hubungan antar objek, serta atribut dan operasi yang merupakan karakteristik setiap kelas dan objek. Jadi model berorientasi objek ini lebih mendekati keadaan nyata dan dilengkapi dengan penyajian grafis dari sistem yang sangat bermanfaat. Nah, sekarang kita membahas mengenai objek dan kelas. Objek didefinisikan sebagai konsep atau abstraksi atau benda dengan batasan atau suatu masalah. Jadi semua objek mempunyai identitas yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Istilah identitas berarti objek dibedakan oleh sifat yang melekat dan bukan dengan uraian sifat yang dimilikinya gitu. Contohnya adalah kembar identik. Jadi walaupun mereka nampak seperti sama tapi merupakan dua objek yang berbeda, merupakan dua orang yang berbeda. Kadang-kadang objek itu berarti suatu barang, maka digunakanlah istilah objek instance dan objek kelas untuk menunjukkan satu grup dari barang yang sama. Jadi ingat, kelas itu adalah kumpulan dari objek. Kelas menggambarkan kumpulan dari objek yang mempunyai sifat yang sama, perilaku yang sama, relasi umum dengan objek lain dan semantik umum. Contohnya adalah orang, perusahaan, binatang, proses adalah objek gitu. Nah, setiap orang mempunyai umur, IQ, dan mungkin pekerjaan. Setiap proses mempunyai pemilik, prioritas, list dari sumber yang dibutuhkan. Objek dan objek kelas sering sama sebagai benda dalam deskripsi masalah. Jadi kita fokus ke objek masalahnya ya, objeknya. Diagram objek. Nah, diagram objek melengkapi notasi grafik untuk pemodelan objek, kelas, dan relasi dengan yang lain. Diagram objek bermanfaat untuk pemodelan abstrak dan membuat perancangan program. Nah, ini untuk kelas dan objek. Konsep fundamental dalam analisis berorientasi objek adalah objek itu sendiri, sehingga objek adalah suatu entitas yang mencakup data dan metode. Nah, kelas merupakan satu atau lebih objek dengan persamaan atribut dan metode. Sedangkan kelas dan objek adalah sekelas dengan satu atau lebih objek di dalamnya. Jadi nama kelas adalah kata benda tunggal gitu. Nama kelas adalah kata benda tunggal atau kata sifat dan kata benda gitu. Dan nama dari kelas dan objek harus dapat menjelaskan objek tunggal dari suatu kelas gitu. Jadi kalau nama kelas itu hanya satu, tunggal, ada atribut dan metodenya. Sedangkan kalau nama kelas dan objek ya berarti harus ada dua gitu, harus menjelaskan objek tunggal dari satu kelas, atribut dan metode. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk struktur objek dan hierarki kelas akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.